Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Kita semua tentu tahu dengan baik bahwa teknologi zaman ini sudah maju luar biasa. Hidup kita menjadi jauh lebih nyaman. Mau mengadakan perjalanan, bisa naik pesawat lebih cepat, lebih nyaman. Komunikasi lebih lancar, dimanapun kita bisa terhubung, bahkan kita bisa memandang wajah dan ekspresi orang yang kita hubungi di tempat yang jauh. Pokoknya jauh lebih nyaman. Namun, ada beberapa hal yang rasanya menurut saya tetap tidak maju-maju. Padahal itu yang penting menurut saya. Saya akan menyebut dua hal. Yang pertama, saya merasa kita ini cenderung untuk selalu berargumentasi, berbeda pendapat. Suami istri ya beda pendapat, ngobrol 1 jam berantem. Anak-anak juga sama, dengan tetangga, anggota gereja sama saja. Ada kecenderungan untuk berbeda pendapat selalu. Dan kemudian berargumentasi. Dan itu nampaknya tidak semakin baik. Menurut, taat, manut, mendukung itu nampaknya agak kurang berkembang dengan baik. Yang kedua, dan ini menurut saya juga cukup parah, teknologi tidak bisa membantu sampai saat ini. Terbukti begitu, yaitu untuk mendapatkan unconditional love. Rasanya kok susah sekali. Dua hal ini menurut saya berkaitan sih, yaitu saya menyebutnya dengan ilusi keterpisahan. Seolah-olah kita itu terpisah dengan yang lain. Seolah-olah yang lain itu tidak ada kaitannya dengan kita. Padahal kita satu. Kita perlu mencari, mundur sebentar. Apa sih sebabnya? Kenapa kita seringkali berbeda pendapat, berargumentasi, dan sulit sekali mendapatkan unconditional love? Apa yang menyebabkan kita mempunyai ilusi bahwa kita itu terpisah dari yang lain? Mungkin kita bisa merunut sampai ketika kita ada di dalam rahim ibu kita. Kita dengan ibu kita itu sebenarnya satu, bukan terpisah. Di dalam rahim ibu. Dan kita satu tentu satu ya, antara bayi dan mamanya dalam satu rahim. Bahkan ketika sudah lahir, mama dengan bayinya itu masih satu. Tidak masalah dan mendapatkan unconditional love selalu. Anaknya, bayinya menangis jam 2 pagi, mamanya datang memberi minum. Unconditional love. Dan mamanya melaksanakan dengan senang hati, dengan penuh cinta. Itu buah hati yang sangat dicintainya. Bagian dari hidupnya, bagian dari dirinya. Baru sadar nanti, makin sadar ketika umur 1 tahun, 1,5 tahun. Ternyata bayinya ini ngeyel. Tidak selalu menuruti apa yang dimaui oleh mamanya. Dan karena itu, mamanya mulai frustrasi dan mulai menaruh syarat macam-macam. Dan anak pertama-tama belajar kemudian. Oh, saya harus bertindak sesuai dengan maunya mama untuk menjadi good enough. Untuk mendapatkan cinta. Lalu kemudian cinta harus diperjuangkan. Bukan didapat dengan unconditional. Dan itu makin parah ketika menjadi lebih besar. Bukan hanya dari mama, tapi juga dari papanya, dari kakaknya, dari lingkungan di sekitarnya, dari teman-temannya, dari omnya, dari tantenya, dari sekolahan. Akhirnya anak belajar bahwa cinta tidak pernah unconditional, harus diperjuangkan. Saya harus behave, bertindak sesuai dengan yang diharapkan, baru saya mendapatkan perhatian, attention, dan cinta. Lalu unconditional love menjadi sulit sekali. Bagaimana seseorang yang dibimbing dan dikembangkan menjadi pribadi yang harus bertindak secara tertentu untuk mendapatkan perhatian dan cinta, ketika menjadi besar dan menikah bisa memiliki cinta yang unconditional. Mimpi menurut saya. Dan teknologi tidak bisa membantu sampai sekarang. Sehingga kalau kita bangga dengan teknologi, dengan kemajuan, dalam arti tertentu,
Di dua bidang ini kita masih stuck, tidak berkembang. Sebabnya apa? Sebabnya kita merasa bahwa kita itu terpisah dengan yang lain. Mama dengan bayinya sadar bahwa bayinya ini tidak bisa lagi ikut seperti yang dia mau, seolah-olah terpisah. Dan kemudian memaksakan kehendak supaya bayi itu ikut. Dan bayi kemudian belajar. Untuk mendapatkan cinta perhatian dari mamanya, harus ada syarat-syarat tertentu yang harus dia jalani. Di situ ada ilusi keterpisahan, seolah-olah kita terpisah dengan yang lain. Dan persis sebetulnya itu tidak benar. Dalam kenyataannya kita itu sering satu kok. Tetapi menunggu ada peristiwa besar dulu, misalnya pesawat terbang jatuh. Wah, semua bersatu ingin menolong, ikut prihatin. Nyatanya kita satu. Atau ada banjir besar, semua membantu, ada tim SAR dan sebagainya. Kita satu. Tapi apa ya, menunggu ada peristiwa tragedi besar baru kita merasa satu? Tidak harus begitu. Justru pekan suci, Yesus menggarisbawahi kesatuan itu. Kita adalah satu. Tuhan mengatakan, hendaklah engkau rukun bersatu seperti aku dan Bapa adalah satu. Supaya dunia tahu bahwa engkau adalah muridku, yaitu ketika engkau bersatu. Lihat, kalian adalah satu tubuh. Dan Kristus adalah kepalanya. Satu kita ini, satu tubuh. Maka jangan heran kalau kita marah sama seseorang, kemudian kita yang sakit hati. Lah kita seperti memukul jari kita sendiri dengan palu. Ya sakit. Ilusi keterpisahan padahal kita itu satu. Pekan suci justru mengingatkan kembali bahwa kita ini satu. Satu tubuh. Mungkin ada yang protes, bagaimana Romo bisa satu? Warna kulitnya beda. Agamanya beda, latar belakangnya beda, sukunya beda. Satu bagaimana? Sebetulnya tidak sulit. Dalam diri kita ini juga ada pembuluh darah vena yang membawa darah itu. Di situ ada darah putih, ada darah merah. Warnanya beda. Fungsinya beda, yang satu mau ke tempat yang membutuhkan kesembuhan, darah putih, yang satu membawa nutrisi. Loh, fungsinya juga beda, tujuannya beda, warnanya beda. Satu itu dalam diri kita. Kesatuan dalam diri kita, kita adalah satu tubuh. Dan Kristus adalah kepala. Kalau dulu Menara Babel dibangun karena manusia itu satu, tetapi karena egoisme dihancurkan oleh Allah. Sekarang Allah yang justru membangun kesatuan, yaitu kenisah tubuhnya sendiri, tubuh Kristus, yaitu gereja. Dulu yang membangun manusia dengan optimisme manusiawi, egoistik. Sekarang ini Tuhan justru mengingatkan bahwa Dia yang membangun, bukan Menara Babel, tetapi tubuh mistik, bait Allah yang kudus, yaitu gerejanya. Dan kita semua adalah satu. Kalian semua berbeda-beda tetapi satu tubuh. Mana ada mata mengatakan kepada kaki, kamu bukan bagian dariku. Padahal kita satu. Dan rupanya kalau kita bisa melihat dengan jelas, membuang ilusi keterpisahan itu, reaksinya beda sekali. Kalau kita memandang yang lain sebagai saudara, bahkan sebagai satu, sikap dan reaksi kita pasti sangat berbeda. Contoh saja, Anda sedang makan di rumah makan, lalu ada pemuda-pemuda dengan badan kekar tato membawa senjata masuk, wajah garang. Waduh, mau apa ya ini ya? Langsung takut, padahal nggak ngerti apa-apa. Dan wajahnya tegang, kita juga tegang. Gimana nih, bawa senjata, tatoan, waduh. Tapi kemudian ketika pemuda-pemuda itu senyum dan mengatakan, "Hei bro, lama nggak jumpa kita." Langsung meleleh, lega, aduh. Dan kemudian ayo minum bersama. Karena kita satu, kita sama, kita saudara. Bro, sis, kita bersaudara. Itulah pekan suci. Kita semua diajak untuk memandang diri sebagai satu. Tidak terpisah. Keterpisahan adalah ilusi. Karena itu kita menerima komunio. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Kita sama-sama orang berdosa. Kita sama-sama ditebus, diselamatkan. Karena itu tidak perlu lagi melihat orang lain menghakimi, menilai. Tidak perlu. Kita sama-sama. Dan tidak perlu berargumentasi, saling melawan.
Kita satu tubuh, harus bersatu. Gereja adalah satu. Tapi apakah benar kalau kita ke gereja, mengamati dan melihat lebih dalam, sungguh-sungguh saling menyadari, tidak ada ilusi keterpisahan? Antara satu seksi dengan seksi yang lain, sungguh-sungguh kompak saling mendukung? Antara petugas-petugas sungguh-sungguh sinergis? Tidak ada keterpisahan karena satu? Itu yang menjadi PR kita. Kita bukan berbeda. Keterpisahan itu hanya ilusi. Mungkin seperti ini. Nah, jari-jari ini sepertinya terpisah nih. Padahal satu. Ilusi keterpisahan itu. Kita satu. Kita saudara. Hendaklah kalian semua menganggap diri sebagai saudara. Hanya satu pemimpinmu, yaitu Kristus. Kalian adalah tubuh Kristus. Kristus adalah kepalanya. Dan kalau kita menghayati, mengalami saudara-saudari kita sebagai satu kesatuan, sebagai satu tubuh bahkan, sikap kita pasti berbeda. Dan kita jauh lebih bahagia. Kita tidak perlu lagi memperjuangkan cinta. Karena cinta akan kita dapat dengan sendirinya unconditional. Tetapi terutama kita yang lebih dahulu mencintai tanpa syarat. Karena kita sadar bahwa kita semua adalah satu. Bukan hanya suami istri yang adalah satu, tetapi orang tua dengan anak juga satu, orang tua dengan tetangga juga satu, seluruh anggota gereja juga adalah satu. Karena kita memang satu, satu tubuh Kristus, Kristus sebagai kepalanya. Dan kita semua adalah orang-orang berdosa yang ditebus oleh darah Kristus yang sama dan disatukan oleh cinta Allah yang tak terbatas, cinta yang sama, supaya kita bisa bersatu dan merasakan keselamatan sebagai satu tubuh yang ditebus oleh Sang Kepala. Tuhan memberkati.